Oke, kita buka Aspen Plusnya. Aspen Plus 11. Kita close saja. Terbuka. Kalau kita klik new, kita blank simulation. Oke, di sini ada banyak toolbar ya. Misalnya ini ya, resources. Itu ada example ya, jadi nanti bisa kalian klik misalnya mau lihat beberapa contoh dari Aspen langsung. Oke, kemudian ada training ya, misalnya di sini banyak dokumen atau seperti literatur ya. Di kolom search misalnya kita mau cari distillation. Oke, ini ada banyak ya tentang distillation. Jadi misalnya kita klik, kita lihat nanti dia ke websitenya ini ya, Aspen langsung. Ini trending yang berbayar sih ya. Oke, misalnya, nah misalnya ini ya, introduction to basic separation. Nah kalau ini ada yang bisa di download ya. Oke ya, ini jadi ada banyak ya di dalam tadi separation itu, ada banyak file ya. Tadi tulisannya free, jadi bisa ditonton gitu ya. Oke, video dari website Aspen ya. Oke, itu bisa dicoba-coba sendiri ya. Oke, kita kemudian ada juga apalagi nih tadi di resources ya, announcement. Lalu ini ada support center ya, atau live chat langsung dengan staffnya Aspen, dan di sini ada help ya. Ini banyak informasi lah kayak user guide-nya Aspen Plus ini ya. Atau kita mau cari keyword tertentu, silakan langsung diklik di kolom search ini. Oke, kita balik ke home ya, ke bagian komponen ya. Jadi ketika kita pertama kali buka Aspen ini pasti nongolnya bagian komponen ini, dimana kita memilih chemicals ya, atau senyawa yang ingin kita simulasikan ya. Misalnya kita ingin melihat campuran air dengan etanol ya, bisa langsung ketik aja di sini air gitu ya, lalu enter. Oke, langsung ada ini H2O ya, atau kita bisa cari manual ya, kita find. Oke, itu bisa langsung ketik namanya di sini, atau bisa juga ini ya, kalau kita nggak tahu namanya kita bisa browsing berdasarkan compound class-nya ya, atau berdasarkan molecular weight-nya dari berapa ke berapa, atau boiling point-nya dari berapa ke berapa. Oke, misalnya kita cari etanol ya, equal aja kali ya. Nah, itu langsung ketemu etanol ya. Kalau tadi contain itu nanti kayaknya bakal banyak nongol alkohol lagi. Nah, ini jadi banyak ya jenis-jenis alkohol, jenis senyawa lain yang ada nama mirip-mirip etanol ya gitu. Jadi kita pilih yang equal saja tadi, biar langsung ketemu etanol ya. Ini kita add. Oke. Lalu selanjutnya kita bisa klik next ya, ada di sini tombol next, atau ada di atas nih yang kecil. Kita klik next, nanti dikasih tahu apa lagi yang harus kita lakukan. Nah, kita loncat langsung ke methods ya. Nah, ini di sini yang
property methods yang saya tulis di PPT. Oke, jadi kalau kita bingung mau pakai metode yang mana, kita bisa klik yang method assistant. Oke, lalu kita bisa specify sistem yang akan kita simulasi ya, berdasarkan komponennya atau berdasarkan prosesnya. Oke, karena komponennya kita udah tahu, kita klik yang komponen ya. Terus ini kita pilih aja yang chemical system ya. Kalau senyawa kita itu hidrokarbon, kita mungkin bisa pilih yang hidrokarbon ya. Atau kalau mengandung air saja atau mengandung senyawa amin ya, atau senyawa asam, kita bisa klik yang nomor 3 ini, atau yang refrigeran nomor 4. Kita pilih yang paling atas ya. Lalu ditanya apakah sistem kita itu pressure lebih dari 10 bar. Oke, kita nanti pakai yang 1 bar aja, jadi kita pilih no ya. Oke, ini di atas dibilang kita bisa menggunakan metode NRTL, Wilson, atau Uniquake atau Unifact. Oke, nah kalau sistem kita itu mengandung elektrolit atau mengandung asam, kita harus klik ya yang di sini ya. Atau ada dua fasa gitu ya sistem kita pilih yang ini. Nah, nanti kita pilih yang 4 ini aja nih. Kita pilih yang Unifact ya. Misalnya ada two liquid phase, kita klik di sini. Nah, itu tadi bilang kita disuruh pakai NRTL atau Uniquake. Oke, seperti itu ya. Nanti kalian bisa explore sendiri. Kita keluar, kita pilih yang Unifact. Ya, di sini. Oke, langsung ada. Kita klik next ya. Nah, ini dikasih pilihan apakah kita mau merunning ya untuk menganalisa properti analisis campuran kita ya. Ini campuran dari etanol dan airnya, atau kita misalnya kalau udah advance gitu ya mau masukin properti parameter sendiri, atau kita punya data eksperimental ya. Ini kalau udah advance atau kita nggak butuh properti analisis dari feedstock kita ya atau sistem kita. Jadi kita langsung ke simulation environment. Oke, tapi itu nanti ya, kita coba yang kita analisa dulu campuran etanol dan air kita ya seperti apa campuran binarinya. Jadi kita klik OK. Ini udah komplit katanya. Nah, di atas ini ada tulisan analisis ya. Ada beberapa analisis nih, pure, binary, mixture ya. Nanti kalau campuran kita tuh lebih dari dua, ini karena dua jadi binary, mungkin kalau lebih dari itu ntar ada ternary ya. Solubility, lalu ada pressure dan temperatur diagram gitu ya. Nah, kita coba yang binary. Ya, ini untuk tahu ini ya, vapor liquid equilibrium. Oke, di sini bisa kita pilih nih analisa tipenya apakah TXY ya, T-nya itu temperatur, X dan Y itu mole fraction dari komponen kita, atau bisa juga PXY, TXX dan lain-lain. Oke. Nah, ini saya nggak tahu apa sudah diajarkan di termodinamika tentang diagram ini, tapi nanti saya coba jelaskan ya di kelas cara baca diagramnya. Pertama kita buat dulu diagramnya seperti apa. Jadi kita bisa pilih yang TXY gitu ya. Oke. Ini komponen 1-2-nya air dan etanol. Oke. Lalu mole fractionnya bisa diubah ya, mole fraction atau mass fraction. Lalu yang divariasikan tuh bisa kita ubah ya, antara air atau etanol. Pertama kita coba yang etanol ya, karena lebih volatile. Lalu intervalnya itu bisa kita ubah atau kita biarkan saja. Lalu kita run analisis. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nanti cara bacanya saya jelaskan ketika kelas ya. Nah, di sini sumber X-nya itu adalah vapor ya, liquid vapor, mole fraction-nya dari etanol ya. Sumbunya itu temperatur, oke. Nah, ini bisa kita ubah ya. Kalau tadi mau kita variasikan itu air, kita bisa ubah dari etanol ke air. Nanti sumbu X-nya itu mole fraction-nya air ya. Dan otomatis bentuk kurvanya berubah ya. Temperatur juga bisa kita ubah, satuannya bisa Kelvin, bisa Fahrenheit, bar pressure juga bisa bar, torr ya, atau kilopascal dan sebagainya.
Oke, nanti setelah lihat video ini kalian bisa coba dengan campuran lain, misalnya coba dibuat antara apa etana dan pentana gitu ya, seperti apa kurvanya.